sore Culture Space, edisi spesial sore hari ini. Di edisi yang ketiga, orang akan bicara tentang kawasaran. Ya tuh Santi. Kita juga orang asli Minahasa tapi tidak begitu mendalami ya. Maka ya diberikan waktu khusus untuk mau bahas ini, untuk sekaligus juga menggali tentang ya mungkin nilai, makna, dampak ataupun gerakan-gerakan yang digerakkan oleh salah satu tumpukan kawasaran di Minahasa. Nah, spesial malam sore hari ini kita ditemani oleh ya boleh bilang sesepuh masih muda kok Kang, Bung Freddy. Ya ini Bung Freddy Wowor, dia dengan komunitas kawasaran Sumonder. Boleh menyapa pendengar? Ya, salam bakuda apa lagi di Culture Space. Oke. Bung Freddy ini memang pegiat baik sastra, tapi juga kawasaran. Memang kita penasaran ya. Memang suka sekali mendalami. Kalau Mak Engket pernah kita undang di talk show. Nah, kawasaran memang baru sekarang. Nah, mungkin Bung Freddy boleh kasih dulu terminologi ya. Kawasaran, kabasaran yang cakalele. Itu juga jadi titik berangkat. Bagaimana Bung Freddy? Ya, memang salah satu istilah yang cukup rumit dalam artian karena dia tentang satu hal tetapi ditinjau dari beberapa terminologi. Sebenarnya dia mengacu kepada katakanlah tampilan yang sama. Karena memang ada satu masa, terutama dia di periode ya boleh dibilang sebenarnya dari zaman kolonial juga muncul tuh istilah cakalele atau sakalele gitu. Sakalele gitu. Jadi dia membaur Baru kemudian ada istilah kawasaran, kabesaran, dan kabasaran. Ada lagi tuh dia istilah usar ya. Baru ada lagi yang agak lebih tua yaitu masasau. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Nah, kalau dari yang kita telusuri secara dokumen sih sebenarnya, karena pada mulanya kita mulai mengkaji secara ini karena memang itu dalam kepentingan secara khusus bukan tentang kawasaran tapi teater waktu itu. Ya. Jadi waktu kita masih kuliah mulai mendalami teater, kita menemukan sebuah pemahaman dari wawasan teoritik yang kita dapat pada waktu itu bahwa ternyata upaya orang mengembangkan atau membuat penemuan dalam bidang teater pun dia teater kontemporer di tahun-tahun 90-an tengah itu juga bisa dengan orang menggali kembali tradisi-tradisi lokal orang. Itu yang membuat kita dulu melakukan penelitian literatur sebenarnya. Ya. Jadi kita menemukan salah satunya referensi di waktu itu, dan itu yang cukup ada di waktu itu. Itu dari Nicholas Grafland sebenarnya, Minahasa masa lalu dan terkini dah. Tapi buku Minahasa itu pada waktu itu diterjemahkan oleh 2 orang dalam bentuk 2 buku. Tetapi bukunya sama. Yaitu pertama oleh Jos Kulit dan kemudian oleh Montolalo. Montolalo ya. Kalau kita punya yang Montolalo. Bung Freddy punya yang Jos Kulit ya? Dua-dua. Nah, kita dulu kemudian mendapatkan itu salah satu referensinya. Baru juga pernah kemudian di perpustakaan kita mendapatkan dulu ada sempat dilakukan pengkajian dari dinas waktu itu yang mengkaji tentang apa sebenarnya itu seni kawasaran waktu itu. Nah, dari 2 orang itu kemudian kita dapat pemahaman. Jadi kalau yang kita mulai juga dari yang kita dapat di kampung waktu itu. Jadi ketika kita mewawancarai beberapa orang-orang tua, katakanlah budayawan yang ada di kampung di Sonder, dan juga yang secara khusus juga memang melatih kawasaran pada waktu itu di sana, guru utuh,
kita dapat kemudian istilah kawasaran salah satu. Yang di sana diambil asal usulnya dari kata kawak, asar, ditambah dengan an, ada juga langsung sambung Asaran, kawak, asaran. Nah gitu dah. Jadi pemahamannya kalau kawak kok kalau daerah Patorang pemahamannya ke lindung dang. Jaga. Jadi kawak itu sama dengan kalau istilahnya bapagar dang. Kalau di Kobong supaya tuh memagari. hewan-hewan ini, nah ini dorang mesti pagar dang dengan tata cara tertentu. Apakah itu berhubungan dengan awak? Awak owak tuh Awak kan tubuh. Kawak Mungkin bisa ini ya atau? ya boleh. Kita sih belum kaji Belum lebih jauh dia. sih. Tapi kalau di Patorang secara khusus tuh pemahaman kawak Ya. itu rupa ngena pagar kok. Ngena kasih Memagari ya. Ngena kasih penanda untuk mengingatkan ini tempat yang boleh dilintasi. Itu berkaitan kalau mau panen atau mau ini. Dan di zaman peperangan juga digunakan untuk menjaga perbatasan. Nah, tujuannya memperingatkan, mengingatkan supaya lawan ini atau apapun itu jangan mepaksa masuk. Gitu dah. Nah, secara lebih jauh lagi kata kawak ini juga dihubungkan dengan kawak Imbanua, yaitu para penjaga pelindung negeri ya gitu. Jadi kemudian dari situ muncullah pengertian kawak dan asaran berlaku. Asar tuh tiru, meniru, ikuti, teladani. Jadi dalam pemahaman dan kita coba secara kebahasaan dulu dan kita rupanya kote ini kawasaran ini punya pemahaman berlaku meneladani orang leluhur dalam hal ini dorang-dorang yang merupakan penjaga tanah ini. Dari di situ tuh kita kemudian dapat ini kan sama dengan acting. Ya kalau kita ini di waktu itu tambah kira-kira berarti sama kan acting berarti berlaku seperti leluhur para penjaga negeri tuh. Atau mana? Jadi itu dah. Jadi dari situ salah satu kita mengambil inspirasi di seni actingnya atau orangnya pakai di teater kronis dulu. Nah, tapi kemudian juga baku dapat dengan istilah khusus di dalam Graflan itu dia menyebut tentang kawasaran, dia rujuk ke istilah kabesaran karena dihubungkan dengan dokumennya itu. Kabesaran atau varian Melayunya kabasaran, yaitu kegiatan itu ditampilkan secara massal di kegiatan yang melibatkan banyak orang yang diadakan karena juga kehadiran orang besar. Jadi ada konteks seperti itu kalau mengacu ke referensi Nicholas Graflan di bukunya Minahasa. Baru kemudian dia juga menyinggung tentang ini kok sama dengan Cakalele di Maluku. Ternate Maluku. Dia kalau mungkin perlu diverifikasi, yang kita ingat dalam DP catatan dia membandingkannya seperti itu. Mungkin dalam konteks seperti itu orang membandingkan itu sampai di zaman Orde Baru tuh istilah kawasaran sebagai Cakalele. Jadi kurang lebih ada pemahaman seperti itu, apalagi misalnya ada aksi-aksi yang dipertunjukkan di zaman kolonial seperti itu. Tapi kemudian kita juga menemukan referensi juga dari para katakan ladang penari seniman kawasaran, dia juga mengacu ke pemahaman Saka dan Lele. Saka Lele. Jadi kurang lebih ada dalam pemahaman semacam dang Saka kan ya berarti tarung tuh. Bertarung. Baru Lele juga semacam dang baku dusu, kejar-kejaran, tapi juga mengacu ke makna-makna yang lain dang. Ya kurang lebih dalam pemahaman seperti itu. Seingat kita dalam Graflan pun, Graflan sebilang yang kawasan itu bukan Cakalele. Itu di bagian tulisan terakhirnya, seingat kita. Tapi mungkin boleh diverifikasi kalau bisa maksud referensi itu. Nah, inilah yang kemudian mempengaruhi proses perkembangan itu istilah. Sehingga di dalam perkembangannya orang tuh generasi hari ini menerima istilah-istilah ini. Jadi dia mengacu dan katakanlah ke seni tradisi ini dia. Dan memang kalau orang mengacu juga ke dokumen-dokumen Belanda di Stadblad nomor tertentu ada dijelaskan tentang apa itu kawasaran atau kabasaran yang dikaitkan dengan penjagaan negeri
Penjaga negeri. pengantar para pemimpin-pemimpin, ditampilkan dalam kegiatan kebesaran di kampung, dalam hal ini misalnya pesta-pesta negeri. Ulang Jadi, tahun negeri ya, ulang tahun kampung. Dan juga bagi pelaku-pelakunya juga, yang juga notabene-nya adalah para penjaga negeri, dorang didapatkan apa ya, semacam ada, kalau sekarang orang bilang ada DP ongkos. DP ongkos untuk kemudian dorang misalnya sekian gantang beras, sekian gulden, ada semacam begitu ada. Jadi sebenarnya juga dorang ada profesionalitas seperti itu di konteks zaman kolonial. Paling tidak dengan mengacu ke beberapa peraturan yang ada sempat mencatat itu dan di bukunya Graflan. Kita mau selah sedikit, Bung Freddy. Apakah di menurut penelusuran dan kajiannya Bung Freddy, apakah kawasaran juga itu? Soalnya sering dengar kok tari perang. Dalam kaitan dengan itu ada ya di Graflan catatan. Nah, ada pembandingan seperti itu. Walaupun kalau kita kemudian mencoba memasukinya lewat syair, kok. Ya. Karena yang kemudian kita dapat dalam tradisi yang di Sonder, yang DP syair itu, DP gambaran juga lebih mengacu ke gambaran simbolik untuk menjelaskan tentang perilaku-perilaku torang yang patut dilakukan untuk menjaga negeri. Begitu yang kita di mana di situ diamanatkan disiplin, baru kemudian keteladanan, ada begitu, ketelitian. Itu yang kita dapat dalam ketika menggali DP makna syair-syair. Nah, tapi kemudian juga kita menemukan tadi ada juga kemudian dalam perkembangannya kita tidak tahu apakah ini faktor ini terbentuk dalam lingkungan komunitas semata-mata atau introduksi karena misalnya di konteks zaman Orde Baru salah satunya banyak lomba-lomba, ada lomba-lomba tuh. Jangan-jangan juga terpengaruh dengan proses seperti itu ya, kita belum dapat apa cuma ada dugaan seperti itu karena juga di konteks seni seperti Maengke terjadi. Syair-syair yang tunggal dan panjang yang mencakup sebuah narasi yang panjang tiba-tiba dipenggal jadi babakan tuh. Jadi 3 babak. Kan begitu. Nah, itu yang kita temukan. Nah, itu mungkin butuh kajian lebih mendalam. Tetapi kira-kira ini gambaran awal yang kita dapat tentang seni. Nah, karena kita di waktu itu berpikir, aduh ini seni tradisi, apalagi yang seperti ini tadi berhubungan dengan aktivitas yang juga menggunakan senjata tajam. Cuma di Sonder, di periode ketika muncul tuh kawasaran di tahun 60-70, khusus di anak-anak yang digunakan sebenarnya bambu. Bulu tapi dibikin sebagai simbol senjata, pedang dan tombak. Jadi itu yang kita sempat dapat di waktu itu. Tapi kemudian kita lihat juga ada juga yang ditampilkan menggunakan senjata-senjata peninggalan seperti kelewang dan pedang santi, sondang, kelung juga. Ada seperti itu yang pun sampai sekarang masih ada yang DP orang-orang tertentu yang dipercayakan memegang itu Nah, ini menggambarkan kalau kita melihat bukan seolah-olah kalau kita pandangan bahwa seni ini dia mengacu ke tradisi untuk membela diri, menjaga diri, melindungi diri, begitu termasuk komunitas. Kita belum dapat secara wacana kemudian terminologinya dia bergeser ke tarian perang, tapi itu juga berhubungan dengan pemahaman ada pembatasan makna. Ini tarian semata-mata. Karena kalau di sebelumnya kan dia berhubungan dengan tata cara negeri. Jadi tidak semata-mata orang bilang Graflan juga bilang begitu. Karena pada mulanya dia bercerita tentang ini tarian, makanya dia bandingkan dengan Cakalele, tapi kemudian dia semacam dia klarifikasi dan karena dia temukan ini bagian dari ritus. Makanya kemudian dia merujuk ke asal-usul lebih jauhnya, dia menemukan tuh istilah Masasau. Ritus-ritus yang dilakukan oleh para Waranei sebenarnya. Jadi itu pun berhubungan dengan tradisi untuk mendidik para penjaga negeri. Itu. Tapi kita memahami begini, Bung Freddy.
Memang tidak secara to the point ya, Graflan menyatakan bahwa kawasaran itu tadi perang. Tetapi kan orang ya di era sekarang kan memang mesti berpikir logis ya. Iya. Kalau menurut kita cukup logis untuk bisa mengatakan kawasaran itu bisa berbentuk tari perang untuk hal tertentu. Ya. Karena misalnya orang mau jaga ini coupling ini, siapapun yang baganggu semesti berperang. Ya. Mungkin begitu ya. Tapi ini kan orang petafsiran. Iya, tafsiran. Orang perlu kaji lagi itu. Iya. Makanya kita di awal tadi kita kata secara pribadi dan juga teman-teman di komunitas di Sonder, orang pakai tuh pemahaman kawak. Karena tuh kawak DP sifat, ya. DP sifat dan memperingatkan. Ya. Sama yang begini Pak. Kan misalnya mau menjaga negeri, memperingatkan ke ini, baru dia mengantar juga tuh tamu-tamu kebesaran tuh. Jadi diingatkan bahwa ngoni datang sini, ada masuk ke tempat ini, orang udah terima baik-baik, ada antar, ada jaga. Tapi ingat, ada batas. Ada batas, ada area seperti ini. Jangan bapaksa masuk. Begitu dong. Jangan berupaya membongkar yang seperti itu. Jadi itu yang kita pahami dalam terminologi itu kawak tadi. Nah, di sisi lain juga orang juga tidak bisa ingkari bahwa dalam seni ini ada tampilan keahlian dan mau tidak mau dia harus mewujud kepada pertarungan. Kalau yang kita dapat yang DP Sair ini, orang tidak dirujuk begitu. Memang ada DP ibarat ada DP ungkapan, DP pesan khusus, DP amanat dan DP jenis kawasaran ini dia tidak dibagi ini, tidak dang sebakusaka begitu dang di DP ini dang. Tetapi dia lebih kepada pemahaman disiplin dan kemudian DP hal-hal tertentu lain yang lebih ke internal. Tetapi dalam perkembangannya tidak juga bisa diingkari bahwa kemudian ada tradisi penampilan keahlian untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang menampilkan kawasaran ini adalah orang yang ahli juga membela diri. Maka kemudian ada penampilan-penampilan misalnya menggunakan keahlian berpedang dan bertombak dan juga membela diri dari serangan tombak dan pedang. Seperti itu. Nah, akhirnya dari gambaran besar itu kita yakin pendengar Culture Space pasti mengerti lah ya terminologinya. Lalu tadi juga apalagi kan sudah diperkuat oleh sejarah yang notabene tidak semua orang tahu. Mungkin cuma kalangan yang mendalami dunia kebudayaan Minahasa yang kenal Graflan, tapi kalau pendengar Culture Space atau pencinta budaya pasti belum semua yang tahu. Tapi kita pingin Bung Freddy mengedepankan soal jadi nilai apa yang bisa didapat oleh masyarakat dari kawak asaran itu dang. Sebenarnya ada hubungan itu yang Bu Ambro bilang. Jadi sebenarnya kenapa negeri ini, tanah ini harus dijaga dan dilindungi? Karena dalam alam kosmologi spiritual orang Minahasa, orang mendapatkan kepercayaan sehingga punya klaim roots dan genealogis turunan Lumimut dan Toar, begitu toh. Karena ada kesadaran tanggung jawab menjaga, tugasnya menjaga tanah ini. Tanah. Jadi menjaga Minahasa sebetulnya. Jadi tugasnya memang itu. Itu mungkin nilai yang paling ini ya. Jadi inilah dia penilai dasar. Jadi menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, oleh Kasuruan dalam terminologi Tontemboan dan juga Empung dalam terminologi Tombulu, Tonsea maupun Tondano. Wailan Wangko juga dalam terminologi. Dia kepercayaan empat orang peleluhur mulai dari Karema ke Lumimut ke Toar, toh? Dan kemudian selanjutnya ke Torang. Jadi dorang so melakukan dan bertanggung jawab. Dan dorang kasih kepercayaan empat orang. Tentu saja juga dengan membekali orang dengan tradisi untuk menjaga itu, Kak, gitu. Jadi sebenarnya tuh nilai pertama kalau kita masalah kepercayaan. Makanya rupa kita bilang, kalau kita secara pribadi dan dengan orang komunitas lebih dekat ke yang konsep kawak karena itu ada kepercayaan kalau orang dipercayakan untuk mengantar tuh para tamu misalnya, orang bertanggung jawab mau jaga dan lindungi.
Tapi juga itu berkenaan juga dengan memberikan petunjuk juga kepada orang bahwa tempat-tempat ini ada juga DP batasan. Ya, Begitu. Dan itu juga berlaku bagi torang sebenarnya. Ibaratnya ada ungkapan yang muncul di bahasa ini lah. Tujuannya menjadi tahu menempatkan diri. Iya. Makanya orang ada penegasan di disiplin gerak, disiplin komando, termasuk juga memaknai nyanyian-nyanyiannya misalnya. DP bagian dari situ dah. Nah, di dalam apa ya? Bukan etapa, fase-fase atau step langkah demi langkah di Kawasaran itu ada berapa tadi bilang 9 ya? Ya, nah kalau yang 4 orang kan yang dalam konsep mungkin yang di konteks tertentu karena perjalanan waktu juga tiba-tiba kan dia begitu dalam konsep nilai orang kan yang sebenarnya dipadatkan 3 kan begitu. Iya. Tapi yang kita kemudian dapat juga dengan teman-teman di Sonder, orang masih dapat DP 9 itu dan. Yang paling umum di masyarakat kelompok-kelompok Kawasaran itu berapa? 3 ya. Yang kita itu ingat. Seperti apa? Boleh kasih gambaran Kan umum? dia kan di bagian ada DP Sumakalele, DP Kumoyak, itu kan tuh tradisi-tradisi yang berkaitan dengan baru. Ada juga DP Malionda, tuh begitu. Intinya kalau mau dia kan bagian Sumakalele yang menggambarkan dan tuh keahlian orang, baru kemudian di Kumoyak misalnya bagian yang menunjukkan juga orang fairness dan juga ketika lawannya sokalah orang kasih atur baik-baik, orang antar dan dia saya tunjuk DP jalan walaupun dia lawan tapi kan sokalah. So ini sudah dong. So tugas kesatriaannya di dalam DP ini tuntas. Jadi tugas juga orang menghormati itu. Begitu juga Palionda kan menggambarkan tariannya kegembiraan dan begitu. Itu yang umum sih yang sempat kita dan dapatkan juga dari beberapa sumber dan misalnya. Jadi ini yang kemudian berkembang dan kita pikir dan itu sah-sah saja. Dia dan DP eksplorasi seperti itu kan namanya juga seni kan dia punya perkembangan tersendiri. Cuma kan kalau rupa orang enggak karena kebetulan juga dimintakan ini jotu bawa itu yang dibawa. Begitu dang. Oke, Bung Freddy. Kita pernah lihat ya baca-baca dan dulu itu pernah terjadi misalnya ketika ada apa ya? Ya pokoknya kok orang itu datang dengan baju Kabasaran, kok ini mau menghadap atau orang. Nah, itu dampak sebetulnya sih. Bagaimana Bung Freddy melihat ini? Mungkin ada kasus-kasus atau apa gitu kan. Tentu saja kalau kan begitu kan di luar konteks barangkali ya. Jadi di luar konteks. Kalau for kita dan itu kan orang mesti konteks seperti apa. Baru juga ini mungkin juga bagian dari situasi terkini orang ketika orang mengganggu. Bukan orang mengalami itu kesadaran tentang nilai dan kemudian tiba-tiba berhadapan juga dengan tantangan dari luar. Begitu dong. Sehingga kemudian tiba-tiba rupa keluar yang DP ekspresi seperti itu dong. Tetapi yang kita juga dapatkan dari sumber-sumbernya orang, salah satu tuh pelatih tua di Patoran di Sorong saya ajarkan dia bilang, yang dipercayakan memegang itu kalau orang nggak di situ daripada yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang santi atau sondang dan juga wengko tombak ini adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan. Tidak sembarangan mengayunkan itu dah. Iya. Makanya Rapata bilang, orang kak bagi DP nilai yang kita kemuka kak. Jadi mau pegang ini, DP disiplin ini begitu dah. Betul. DP komando ini begitu dah. DP sembarangan lah. Gitu karena itu kata yang tradisi yang kita dapat dan di beberapa juga komunitas yang sempat dan kita misalnya di Warni Buaya di Warembungan, di Warembungan teman-teman di situ juga kesadaran seperti itu diajarkan. Artinya rupanya nilai tentang itu juga ada. Tapi kalau kita perbandingkan misalnya ambedang titik berangkat pada dari kita komunitas ini dan yang di Sonder, itu penting. Iya. Karena memang waktu orang wawancara nggak semua sesina lihatan itu nggak sembarang. Istilah kalau orang kan. Nah, oke, Bung Freddy, kita melihat bukan generasi ya, tapi perkembangan ya bilanglah 1-2 tahun terakhir itu semacam ada gerakan untuk kembali ke tradisi. Banyak orang jalirik di Kawasaran sekarang. Itu kok kita garis bawah. Bagaimana Bung Freddy lihat ini? Menurut kita bukan lebar 2 tahun terakhir.
So cukup lama ya. Karena kebetulan di momen itu kita ada bersama teman-teman juga di momen itu bersama teman Mawale, di Wane Waya juga, baru tuh komunitas Tomo Waya juga. Dan termasuk teman-teman Sumonder juga. Iya, Kawasan Sumonder. karena Apalagi ya. ini gerakan ini seingat kita so mulai dan untuk khusus milenial ini dan. Itu di awal 2000-an sudah mulai. Iya ya 2000-an ya. Berarti Iyo, sekitar 20-an kisaran tahun. 2007 kemari itu so fase terbaru dan DP ini. DP Cuma kok, etapa-etapa. Kita ndak mendalami ya kalau di awal 2000-an, tapi kita lihat akhir-akhir ini orang mungkin karena perkembangan media ya yang semakin terbuka sehingga betul. So banyak sekali sekarang, entah dari dulu tuh banyak sekali itu sebetulnya, misalnya kaji, teliti. Kita pikir ada peran dari komunitas-komunitas budaya sebenarnya. Jaringan Mawale Movement, Makatana, Minahasa, baru kemudian Rinte Tonsea, Warane Waya, baru kelompok-kelompok juga di Tondano, di Minahasa Kelompok Selatan. ormas juga barangkali ya. Ya kan, ya ormas budaya kan DP awal. Kayak Brigade Manguni. Dorang juga ada kan kelompok kawasaran. Ya kita pikir ada. Laskar Manguni. Ya kita pikir ada karena di awal-awal kan komunitas ini kan DP pertumbuhan seingat kita dari tahun 90-an akhir muncul tuh komunitas seperti ini. Kita tidak secara khusus tuh ada memantau itu, tapi yang kita bisa yakin mau bilang dan tuh di komunitas ini karena kebetulan kita di situ di dalam misalnya tuh tadi Warane, baru kebetulan secara komunitas yang khusus kawasaran. Ya, kan? Iya begitu dang yang kalau ini. itu kan komunitas Di luar komunitas-komunitas kawasaran yang dari dulu ada. Dari zaman Orde Baru dan ada DP terah organisasi. Iya. Itu kita percaya di kampung-kampung itu ada. Dan mungkin soalnya kan tantangan yang muncul kemudian dihubungkan dengan fenomena yang Bung Amro bilang itu sebenarnya berhubungan dengan regenerasi. Ya, regenerasi. Jadi itu kok sebenarnya DP soal. Makanya di zaman sekarang tiba-tiba orang bertemu dengan ini dan menemukan daya ucap di situ. Juga ada catatan. Jadi di periode tertentu juga kawasaran ini mengalami tantangan juga secara sistemik karena mungkin di satu periode dia terbatas DP ruang gerak. Maksudnya misalnya begini, cuma dikhususkan mengantarkan tamu-tamu orang-orang besar dari pemerintahan di zaman Orde Baru. Ada fenomena khusus seperti itu. Sehingga yang bersifat ritus-ritus negeri seperti misalnya kegiatan-kegiatan di kedukaan, pesta-pesta dan pesta-pesta negeri rupa terbatasi dan. Iya. Bukan hilang, rupa terbatasi. Dan mungkin kalau mau kajian lebih lanjut orang tinggal mesti masuk ke dokumen-dokumen grup-grup yang lebih tua tuh. Iya. Begitu dong DP ini. Satu lagi Bung Freddy yang kita pikir perlu diinformasikan. Itu ada sastra apa? Soal sapaan igogong kelung. Sebenarnya dia berhubungan dengan begitu. Berhubungan dengan komando. Komando ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sastra. Iya, kalau kita memaknai itu DP tradisi sair-sair sastra ini membentuk ciri khas dari kelompok-kelompok itu. Begitu. Iya. Dan itu kan rupa kita bilang tadi, dia bisa saja kemudian menjadi berbeda dalam pemaknaan. Begitu dong. Mungkin juga beda dalam pemaknaan karena misalnya Tontemboan agak sedikit ada istilah-istilah kunci yang berbeda dengan berbasis Tombulu itu kan, misalnya. Dia pasti ada yang kita bilang begini, rupa patorang itu misalnya memang ada DP DP catatan dang. Ini kawasaran capa sih ke tempat tulung gitu dang. DP bahasa dang enggak dah kese bakalai tapi dia pakai untuk menolong dan melindungi begitu. Begitu dan DP. Dia ada filosofi seperti itu. Kita pikir di kelompok-kelompok juga mungkin ada. Tapi kita tidak tahu bagaimana selanjutnya di kelompok. Mana yang di patorang petumpukan misalnya di Sonder memang ada mulai dari situ. Itu DP mandat. Iya. Pemandat itu. Jadi memang enggak sembarangan juga ya. Makanya dulu waktu kita itu secara khusus dan dulu tak ada apa yang DP waktu dalam penelitian sastra kawasaran kita ada apa yang dia P ini. Makanya kita cuma sampai mengelaborasinya dulu di teater jalanan. Karena secara khusus
bimbingan praktik juga dulu, walaupun kita ada mewawancarai misalnya beberapa pelatih, dia cuma terbatas. Jadi kan rupa orang nanti kemudian aktif juga di kegiatan kawasaran. Kalau rupa kita kan karena banyak berinteraksi juga dengan teman-teman di jaringan Mawale dan Warani Waya, kita kemudian bereksperimen masuk dalam lingkaran itu dan di fase-fase yang kemudian. Tetapi kemudian dalam torang pencarian juga yang jalur tadi, ya itu udah kesinambungan sih sebenarnya kalau for kita. Ada proses kreatif begitu dan karena orang kan menurut kita kan itu tantangan seni sastra tradisi dalam konteks misalnya kawasaran. Itu kita lihat temukan juga daerah Tareran ada, Tondano juga punya DP sastra sendiri. Bitung le ada. Ya, di daerah Tonsea juga ada. Di Tomohon pun kan berbeda-beda. Ya, misalnya daerah Kali, Warimbungan, Woloan, Taratara, Matani, Kembes. Itu tidak sama DP ini. Kaskasen. Jadi itu juga menurut kita kekayaan yang juga adalah penting untuk dilakukan pengkajian lebih dalam. Karena bagi orang kan seni kalau orang hari ini memandangnya sebagai sebuah seni, orang harus melihat juga dia DP nilai tadi pembentukan karakter tuh. Itu DP kalau kita selalu melihat ke nilai seperti itu karena entahlah apa karena DP konteksnya ini seperti itu, tapi kita pikir itu penting DP nilai seperti itu. Oke, Bung Freddy, semakin menarik. Tapi kita punya satu rencana sebetulnya. Kenapa tidak orang berjalan bersama untuk bikin semacam pendataan. Kita sangka belum ada yang mendatangi kawasan karena banyak sekali sebetulnya. Ya, ini sih sebenarnya beberapa teman-teman juga dan juga beberapa instansi setahu kita juga sedang melakukan juga berupaya itu ya. Pendataan, pengkajian. Memang beberapa kajian kan masih agak terbatas. Yang setahu kita sih ada beberapa yang tadi yang bersifat referensial itu kan. Tapi salah satu yang terbaru setahu kita itu adalah kajian tesis dari salah satu teman dosen di IAKN yang membuat tesis tentang kawasaran Sumonder pada waktu kemunculannya. Tapi dia kaitkan dalam ranah tertentu Itu ya. Tapi di kajian-kajian yang lain juga kita lihat beberapa balai juga sedang melakukan itu dan pernah melakukan. Belum lagi mungkin di tumpukan-tumpukan kawasan itu kan punya juga DP catatan kesejarahan itu. Iya. Tapi benar penting orang mesti melakukan katakanlah juga sekalian pengkajian dan pengembangan. Ya, itu kan itu yang paling penting karena kalau tidak kita ya sama dengan tuh sama dengan pengertian tradisi itu kan. Tradisi itu kan turun temurun. Seperti itu. Oke, Bung Freddy, kita pikir untuk bahas kawasan cukup. Nanti orang cari satu waktu lagi untuk bisa memperdalam mungkin nilai filosofis kulturalnya, nilai nilai teologinya. Karena pasti ada teologinya karena itu menarik sekali. Kita pikir cukup sampai sini. Satu statement penutup untuk kawasaran kepada culture space public. Silakan. Ya, bagi kita pada akhirnya kan upaya orang untuk mendalami kembali tradisi, misalnya dalam konteks seperti kawasaran, adalah sebuah upaya juga orang untuk mendalami upaya orang mengenal orang pediri, orang jati diri budaya, sebagai mana juga orang leluhur telah mewariskan seni keteladanan ini juga yang menurut kita menjadi penting untuk orang dalami, untuk meneladan pada sikap, tanggung jawab dan kepercayaan para leluhur orang, agar supaya juga boleh menjadi batu pijak generasi yang akan datang. Kita pikir seperti itu maknanya. Oke. Terima kasih Bung Freddy atas diskusi yang menarik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan, tetapi juga bisa menjadi referensi siapapun yang ingin mendalami tentang kawasaran, tetapi paling tidak menangkap poin-poin nilai dampak dan pemaknaan dari kawasaran itu sendiri. Dan tentu saja berbicara tentang tradisi harus dari kita minimal memberi tempat kepada mereka, tetapi juga pada saat yang sama minimal bersosialisasi kepada orang. Mudah-mudahan podcast kita di sore hari ini Culture Space yang ketiga bisa menjadi referensi untuk
publik dan siapapun. Terima kasih, sekian, selamat sore, sampai jumpa. Ya Tuh Santi. Iya, San.